Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Penuh sukacita karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Karena itu sebelum kita beraktivitas di hari ini, seperti biasa kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu. Kami masuki hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu kami ada hari ini. Terpujilah Engkau, dan sebelum kami beraktivitas, kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami baca, kami dengar, itu termaterai dalam hati kami. Tidak untuk kami lupakan, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, satu ayat di Amsal 16 ayat 18 dikatakan begini: kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada dosa yang sering kita benci ketika dilakukan orang lain, tetapi sering kita pelihara dalam diri sendiri. Dosa itu bukan mabuk, bukan mencuri, bukan korupsi, bukan berzina, tetapi dosa yang sering bersembunyi di balik pelayanan, ibadah, dan pengetahuan Alkitab, bahkan jabatan, kekayaan, juga kesuksesan. Dosa itu adalah bernama kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang paling sulit dideteksi karena sering memakai topeng kerohanian. Orang sombong jarang berkata, "Saya sombong." Tetapi dia menunjukkan lewat sikapnya. Tidak mau dinasihati, selalu merasa benar. Nah, kalau orang selalu merasa benar, itu salah satu kesombongan. Merasa lebih rohani. Iya, ada orang begitu. Semua orang salah, semua orang najis. Hanya dia yang kudus. Merasa lebih pintar, merasa lebih penting. Dan yang mengerikan, kesombongan adalah dosa pertama yang muncul di alam semesta. Sebelum ada pencurian, sebelum ada pembunuhan, sebelum ada perzinahan, kesombongan sudah ada. Kesombonganlah yang mengubah Lucifer menjadi iblis. Mari kita belajar hari ini. Yang pertama, kesombongan menjatuhkan Lucifer. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Lucifer berkata, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, masalah Lucifer bukan kurang kuasa, masalahnya bukan kurang kemuliaan, masalahnya adalah ia tidak puas dengan posisi yang Tuhan berikan kepadanya. Ia ingin lebih tinggi daripada yang Tuhan tetapkan. Kesombongan selalu membuat seseorang melawan batas yang Tuhan pasang. Kesombongan berkata, "Aku tidak butuh Tuhan. Aku bisa sendiri. Aku lebih tahu." Dan hari itu Lucifer jatuh. Dari malaikat menjadi iblis. Dari kemuliaan menjadi kehinaan. Dari surga menjadi penghuni kegelapan. Karena satu dosa bernama kesombongan. Yang kedua yang kita pelajari hari ini, kesombongan menutup telinga terhadap kebenaran. Orang rendah hati masih bisa diajar Bapak Ibu. Tetapi orang sombong tidak. Karena ia merasa sudah tahu semuanya. Ketika dinasihati ia tersinggung. Ketika ditegur ia marah. Ketika dikoreksi ia menyerang balik. Padahal seringkali Tuhan mengirim pertolongan melalui teguran. Banyak orang kehilangan masa depan bukan karena tidak diberkati, tetapi karena tidak bisa dinasehati. Semakin tinggi pohon, semakin kuat akar harus masuk ke dalam tanah. Semakin diberkati seseorang, semakin rendah hati ia harus hidup. Amin.
Yang ketiga, Bapak Ibu, kesombongan membuat manusia mengambil kemuliaan Tuhan. Daniel pasal 4 ayat 30, Raja Nebukadnezar berkata, bukankah ini Babel yang besar yang telah kudirikan dengan kekuatan dan kemuliaanku? Perhatikan Bapak Ibu, ia tidak berkata Tuhan yang memberi. Ia berkata apa? Aku yang membangun, aku yang hebat, aku yang berhasil. Dan saat kata-kata itu masih keluar dari mulutnya, Tuhan merendahkannya. Karena Tuhan tidak pernah membagi kemuliaannya dengan manusia. Kesombongan membuat kita lupa bahwa nafas kita dari Tuhan, kesehatan kita dari Tuhan, pelayanan kita juga dari Tuhan, kesuksesan kita ya dari Tuhan. Jika hari ini kita masih berdiri, itu bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan masih menopang. Amin. Yang keempat, orang sombong sulit mengakui dosanya. Ketika Adam berdosa, ia menyalahkan Hawa. Ketika Hawa berdosa, ia menyalahkan ular. Perhatikan, kesombongan selalu mencari kambing hitam. Orang sombong sulit berkata, saya salah. Padahal kata itu bisa menyelamatkan banyak hubungan. Banyak rumah tangga hancur karena kesombongan. Banyak pelayanan pecah karena kesombongan. Banyak persahabatan rusak karena kesombongan. Bukan karena masalahnya besar, tetapi karena tidak ada yang mau mengaku salah. Yang kelima, Tuhan Yesus memberi teladan kerendahan hati. Di Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai 8, di sana menjelaskan kepada kita Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Namun ia lahir di kandang, mencuci kaki para murid, mengasihi orang berdosa, bahkan mati di kayu salib. Jika ada pribadi yang berhak sombong, itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi justru dia yang paling rendah hati. Dunia berkata, naiklah setinggi mungkin. Tapi Tuhan Yesus berkata, rendahkanlah dirimu. Dunia berkata, carilah pujian. Yesus berkata apa? Carilah perkenanan Bapa. Amin. Maka itu saudara, saya bacakan untuk Bapak Ibu di Filipi pasalnya yang kedua itu, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kuburan adalah tempat yang paling adil di dunia. Di sana ada presiden, ada pendeta, ada pengusaha, ada profesor, ada orang kaya, ada orang miskin. Ketika masuk ke dalam tanah, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi pengikut. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Apakah hidupmu memuliakan Tuhan? Kesombongan membuat manusia merasa besar. Tetapi kematian mengingatkan setiap kita bahwa kita hanyalah debu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan bangga karena kekayaan. Besok bisa hilang. Jangan bangga karena kesehatan. Besok bisa berubah. Jangan bangga karena jabatan. Besok bisa digantikan. Jangan bangga karena pelayanan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Kesombongan adalah dosa yang membuat manusia mencoba duduk di tahta Tuhan. Tetapi hanya ada satu pribadi yang layak duduk di sana. Dialah Yesus Kristus. Hari ini mungkin kita tidak mabuk, tidak mencuri, tidak berzina, tidak korupsi. Tetapi apakah ada kesombongan yang diam-diam tinggal di hati kita? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kesombongan rohani, kesombongan pengetahuan, kesombongan pelayanan, kesombongan jabatan, kesombongan kekayaan, kesombongan pengalaman,
Mungkin orang lain tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihatnya. Dan Tuhan lebih senang kepada seorang berdosa yang bertobat daripada seorang religius yang sombong. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini kita lebih banyak mencari pujian manusia daripada kemuliaan Tuhan? Apakah kita sulit menerima teguran? Apakah kita merasa lebih baik dari orang lain? Apakah kita mulai mengambil kemuliaan yang seharusnya milik Tuhan? Hari ini Tuhan memanggil kita kembali, bukan untuk menjadi besar, tetapi untuk menjadi rendah hati. Karena orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, tinggalkan kesombongan, tinggalkan keakuan, tinggalkan ego, dan kita katakan, Tuhan, bukan aku yang harus ditinggikan. Biarlah Kristus saja yang dimuliakan dalam hidupku sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan supaya kami tidak memberi tempat yaitu kesombongan. Kami belajar dari Tuhan Yesus yang sangat rendah hati, dan kami akan selalu mengikuti teladan Kristus. Terima kasih, kami diingatkan, kami ditegur, dan terima kasih hari ini Tuhan masih adakan bagi kami. Dalam seluruh tugas dan kerja kami andalkan Tuhan. Bukan kami yang dipuji, bukan kami yang dimuliakan, tetapi Tuhan Yesus yang dipuji dan dimuliakan melalui seluruh tugas dan kerja kami hari ini. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala